Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Ngenet, yaitu segala sesuatu tentang dunia internet. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan lebih banyak membahas tentang dunia blogging, yaitu dunia website, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan lebih banyak membahas tentang fase-fase seorang blogger atau fase-fase menekuni dunia blogging, yang mana ini pengalaman kami pribadi dan bisa dijadikan pembelajaran bagi Anda. Saya berada di fase mana sebagai seorang blogger atau calon blogger profesional. Sebelum lebih jauh, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mengembangkan channel kami ini. Dan ini adalah website kami pribadi, salah satu website kami yang terus kami kembangkan, yaitu di pasar modal. Nah, ini kami buat slide yang mana fase pertama adalah biasanya Anda masuk dunia blogging itu karena tertarik bisa mendapatkan uang. Biasanya Anda melihat posting seperti ini. Inilah blogger Indonesia dengan penghasilan miliaran rupiah. Wah, fantastis ya. Karena blogging ini kan cuma nulis gitu, kok ternyata dapat uang. Ya memang betul bisa dapat uang, dan kemudian Anda tertarik untuk masuk di sini. Bisa juga fase pertama Anda adalah tertarik karena hobi. Ini yang menurut kami lebih bagus ya, karena Anda memiliki core kompetensi hobi menulis. Kalau blog kan menulis ya. Nah, biasanya fase yang pertama ini yang kami sebut dengan fase perkenalan. Anda mulai daftar di wordpress.com ya, di sini karena ini gratisan ya, wordpress.com atau blogspot, blogger. Dan itu juga terjadi pada diri kami ketika awal mula menekuni ini blog pribadi kami. Pada awal mulanya itu ya kami menulis seperti ini, menikmati 1, 2, 3 tulisan, kok enak ya. Nah, kemudian fase di sini biasanya adalah Anda menyukai gonta-ganti template atau gonta-ganti desain. Ya, jadi desainnya itu ini nggak cocok, pilih yang ini kurang cocok, pilih yang ini, terus seperti itu sampai Anda kemudian lelah dengan pergantian desain itu sendiri. Biasanya fase awal memang seperti itu. Dan pada saat ini Anda belum mengetahui dunia konten. Jadi Anda belum tahu bahwasanya website itu intinya adalah konten-konten ini, bukan desainnya. Itu pada fase awal kita belum mengetahui banyak, tapi ya tidak masalah, itu memang harus kita lewati. Fase yang kedua adalah fase sok dekat. Kenapa saya katakan sok dekat? Karena pada kesempatan yang ini Anda sudah mulai mengupdate konten ya, konten ini 1, konten 2, konten 3. Anda mulai update walaupun tidak teratur. Yang kedua, biasanya karena Anda baru mulai awal update konten, Anda belum bisa memfokuskan pada satu tema, sehingga jenis blognya gado-gado. Gado-gado itu semua bahan itu Anda masukkan, yang penting ada ide Anda masukkan, yaitu tidak masalah. Tapi kemudian pada fase ini biasanya Anda mulai bimbang karena visitornya rendah. Nah, Anda baru sadar nanti di sini bahwasanya ya, kita lihat visitor ini kok cuman 1, 2, 3 sehari yang baca, 4. Pada fase ini Anda biasanya mengalami satu kebimbangan ya, ngapain kita susah-susah ngeblok kalau nggak ada yang baca. Nah, ini fase yang bagus, dimana Anda mulai sadar yang namanya visitor. Seperti layaknya kita punya televisi nggak ada yang nonton, maka Anda mulai bimbang. Nah, yang lucu kalau belum banyak visitor, ini kan baru mulai sadar visitor, tapi kemudian langsung daftar yang namanya Google AdSense atau mulai berpikir masalah pendapatan ya. Ini lucu karena logika blogging adalah ketika Anda banyak visitor maka uang akan datang. Artinya yang dibangun terlebih dahulu adalah visitornya ini. Kita harus ada visitor ini. Baru kemudian fase yang berikutnya adalah fase kita memikirkan visitor. Jadi fase di mana
kita sudah tidak peduli yang namanya desain-desain ini, dan kita sudah mulai berpikir yang namanya saya harus update konten. Ini fase visitor ini. Dan kemudian Anda mulai menata yang namanya tema, niche ya. Kayak kami ini fokus di dunia pasar modal. Ya karena kami sudah melewati fase namanya blog gado-gado, kemudian visitornya rendah, hanya 1-2, di bawah 1 setiap harinya, itu kan kayaknya nggak banget. Nah kemudian kami menata diri, kemudian kita berpikir lebih fokus dalam satu tema. Nah biasanya Anda mulai seperti itu. Nah pada tahap ini Anda belajar rutin update, bisa 2 hari sekali, bisa 3 hari sekali. Nah biasanya kalau tahap ini Anda setiap hari lihat visitor. Jadi setiap hari itu lihat ini. Bahkan tidak hanya setiap hari ya, setiap jam Anda lihat visitor ini. Sampai di mana ya visitor saya? Berapa ya visitor saya? Itu selalu seperti itu. Bukan menganalisa visitor ya, sumbernya dari mana, kemudian kata yang diketik di search engine itu apa. Tapi Anda lebih fokus kepada jumlah ini karena memang menarik dan menyenangkan. Karena pada awalnya kita itu tidak banyak yang mengunjungi, tahu-tahu wah membludak ini. Nah senang ini pada tahap ini. Nah tapi kemudian Anda sadar yang namanya SEO. Kenapa saya katakan demikian? Karena walaupun Anda banyak konten seperti ini, tapi tidak menyesuaikan dengan dunia search engine, maka Anda pada akhirnya visitornya rendah. Karena apa? Rata-rata hampir 70,5%, bahkan kalau blog baru itu biasanya sampai 90% visitor itu berasal dari Google. Maka Anda belajar yang namanya SEO ini. Nah, sudah update rutin tapi visitor rendah, mulai belajar SEO. SEO-nya biasanya kalau saran kami ya blog-blog itu banyak sekali membahas SEO. YouTube kami juga pelan-pelan kami update tentang SEO nantinya. Ya ini nanti Anda mulai belajar ini yang namanya oh ternyata kenapa kok saya sudah update rutin tapi kemudian visitornya rendah karena SEO-nya jelek. Kemudian Anda juga mulai berpikir mempercepat loading website. Oh loadingnya ternyata rendah, kan ini salah satu faktor SEO ya. Kemudian Anda belajar shortcut SEO ini. Wah Anda pada saat ini itu sibuk sekali dengan yang namanya search engine optimization. Wah Anda mulai heboh lah dengan backlink, dengan apa. Dan satu kebanggaan pada tahap ini adalah Anda berusaha membuat posting yang nangkring di halaman page 1, di halaman Google 1 ini. Jadi itu sebuah kebahagiaan sekali kalau misalkan Anda mencari kata kunci ini misalkan. Wah ternyata website kami muncul misalkan. Wah itu senangnya bukan main Anda. Karena ini adalah puncak dari kebahagiaan orang yang menggeluti dunia SEO. Tapi juga Anda kemudian sadar ketika sudah menekuni dunia SEO itu, walaupun Anda mahir SEO, tapi kalau kontennya sedikit, ya visitornya tetap rendah. Maka Anda balik lagi kepada prinsip content is the king. Ya, SEO menjadi bagian penting, tapi bukan yang utama. Mulai update rutin konten dan kemudian visitor mulai naik. Kenapa saya katakan content is the king? Karena logikanya sederhana. Kalau Anda punya 10 konten, ini logika minimal sekali ya. Maka Anda akan mendapatkan 10 visitor. Artinya kalau kita ingin mendapatkan 10.000 visitor, maka kita update 10.000 konten. Ini paling minimal. Kalau Anda misalkan tulisannya bagus, SEO-nya bagus, ya satu konten bisa menghasilkan 5 visitor, bisa menghasilkan 10 visitor. Maka kalau 1.000 konten Anda bisa 10.000 visitor. Jadi logikanya seperti itu. Maka pada tahap ini Anda sangat sadar dengan namanya content is the king. Nah yang tahap selanjutnya adalah ini ketika Anda sudah melimpah visitornya. Ya ini sudah melimpah sekali. Kemudian Anda lihat secara mingguan ini sudah naik drastis, maka Anda mulai berpikir pada aspek AdSense. Wah ini Anda sibuk sekali nih dengan AdSense itu. Di daftar ditolak, revisi ditolak, diterima. Wah senangnya bukan main.
sehingga kemudian muncul iklan seperti ini. Wah, itu Anda bahagia sekali pada tahap ini. Tapi kemudian Anda juga sadar bahwasanya ternyata AdSense gak begitu besar ya. Saya 1000 visitor misalkan hanya dapat 10.000 perak. Wah, menaikkan sampai 10.000 lumayan juga. Nah, di situ Anda mulai sadar itu biasanya. Nah, berpikir menaikkan pendapatan, berpikir update lebih sering, mulai membeli artikel ini. Kalau Anda sudah mulai pada tahap ini, Anda mulai berpikir membangun blog as business. Jadi sudah bukan hobi, tapi sudah menggaji orang. Kemudian update-nya satu hari tidak hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali seperti itu. Visitor mulai meningkat tajam, nah pendapatan Anda mulai naik. Di sini Anda merasa nyaman ya. Saya sudah pernah mengulas tentang pendapatan penghasilan AdSense blog atau website setiap bulan sampai 2-3 juta sebulan. Ini angka standar lah. Saya katakan bisa sampai 5 juta, 6 juta 1 bulan. Itu bukan angka yang mustahil. Di sini Anda sudah mulai menikmati pendapatan naik. Nah, mulailah Anda berpikir pendapatan lain. Fase ini itu penting. Jadi saya sudah membuat video tentang memetakan bisnis website. Jadi di situ Anda tidak berpikir hanya dari AdSense saja. Oh, bisa membuat e-book, bisa jualan konten, bisa punya jasa seminar misalkan. Nah, Anda pada tahap ini adalah berbisnis melalui website. Nah, ini tahap yang paling penting sekali. Tapi perlu Anda pahami bahwasanya mencapai tahap ini tidak bisa 1-2 bulan. Kalau menurut saya mencapai tahap ini bisa tahunan ya. Saya ingat saya 2 tahun lah baru mencapai pada tahapan seperti ini, memikirkan pendapatan yang lain, punya jasa dan lain sebagainya. Nah, nanti puncaknya adalah ketika Anda sudah menikmati website as a business sebagai pendapatan, Anda mulai duplikasi model. Jadi duplikasi model itu maksudnya, contoh misalkan saya sudah oke nih di website ini, saya mulai berpikir tema yang lain, niche yang lain, dan kemudian melahirkan website baru. Nah, kami juga sudah buat ini website yang website baru ini, tapi belum ada isinya, seadanya.com. Nah, ini kita mulai berpikir seperti itu ya. Kosong dulu nggak apa-apa, nanti kita mulai berpikir bagaimana caranya menemukan niche yang cocok, yang pendapatannya banyak, yang desain bisnisnya juga kemungkinan pendapatannya lebih banyak. Nah, kami mulai berpikir itu. Nah, Anda kalau sudah fase ini, Anda tinggal duplikasi model website 1, website 2, website 3, website 4, website 5 sampai website 10. Jadi kalau Anda berpikir satu website pendapatan 2 juta lumayan, nah, kali 10 ya 20 juta sebulan. Mungkin sederhananya seperti itulah. Jadi ini fase-fase seorang blogger ya. Bagi Anda yang menekuni dunia blogging, saran kami kalau Anda menekuni dunia blogging, temukan passion Anda. Kalau Anda sudah klik, uang datang sendiri. Percayalah, uang akan datang sendiri kepada Anda, dan Anda akan menikmati dunia blogging yang cukup nyaman, cukup enak, tidak begitu susah, buat kontennya juga tidak begitu payah. Sampai ketemu lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak. Semoga website Anda berkembang dan pendapatan Anda terus naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.